Oke, jadi sebelum Bapak mulai ceramah Bapak hari ini, Bapak mau kasih pantun dulu sama kalian. Oke, mau dengar? Oke, dengar ya. Nonton bola bersama Pak Mumu. Pak Mumu pecinta grup MU. Dalam hidup jangan suka mengeluh. Selalu ingat perjuangan orang tuamu. Oke, jadi selalu ingat ya perjuangan orang tua kita yang telah memberikan segalanya untuk pendidikan kalian. Paham? Oke, sekali lagi ya. Satu kali lagi mau? Oke, satu kali lagi. Pergi ke warung membeli jajanan ketan. Ketannya enak dimakan siang. Duduk tenang dan rapi. Dengarkan ceramah dengan senang. Oke, jadi Bapak minta ya, sebelum Bapak mulai, kalian semua baik-baik ya, dan duduk tenang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala sekolah yang mewakili, hal ini diwakili oleh wakil kepala sekolah. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru serta staf yang sempat hadir pada hari ini, dan langsung kepada anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja, puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta nikmat, baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan momen Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai kita tidur sampai bangun, ya. Dan jika kita mencoba menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak dapat menentukan berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan berapa banyak jumlahnya. Untuk itu para anak-anakku sekalian, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan berusaha mensyukuri nikmat ini dengan cara meninggalkan larang-larangannya dan berusaha mengikuti perintahnya. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan para kita semua yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai sifat-sifat teladan yang dapat kita petik dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang pembawa wahyu, namun beliau juga adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu mulianya akhlak Rasulullah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada kalian suri teladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sudah semestinya kita mengikuti beliau sebagai suri teladan kita. Ya, ada 4 sifat-sifat yang dapat kita teladani dalam sifat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu adalah sidik atau jujur. Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai as-siddiq atau yang jujur, yaitu dia selalu berkata benar, tidak pernah berdusta. Sebagai seorang pelajar, tentunya kalian dapat mempraktekkan sifat jujur ini dengan cara yang pertama, yaitu ketika ada ujian, kalian tidak mencontek. Ya? Ketika kalian berkata dengan orang tua dan guru, berkatalah yang jujur. Karena satu kebohongan akan mengakibatkan kebohongan-kebohongan yang lain. Sebagai contoh, misalkan ada anak bernama Aga. Aga ditanya oleh ibunya, Aga, hari ini apakah sudah sholat subuh? Aga menjawab dengan, sudah bu, padahal dia belum sholat. Setelah itu ditanya kembali, sholat di mana kamu nak? Saya sholat di musola bu, di musola Al-Amin misalkan. Ya, terus ibunya bertanya lagi, imam di situ siapa nak? Pak Bukhari pak. Nah ternyata dari perkataan pertama, ketika dia sudah berbohong yang pertama, ketika ditanya selanjutnya maka dia berbohong juga. Karena di awal dia belum sholat. Ya? Jadi untuk itu anak-anakku, marilah kita senantiasa mengikuti teladan Rasulullah ini, yaitu dengan sifat jujur. Oke, selanjutnya yaitu sifat kedua. Sifat kedua ini adalah amanah. Amanah yaitu adalah, ada yang tahu amanah? Ya, amanah ya, dapat dipercaya. Ya, Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin atau dapat yang dipercaya. Sebelum masa kerasulannya, Rasulullah SAW ketika itu beliau dititipkan barang oleh kaum Mekah pada saat itu. Beliau amanah menjaga titipan barang dagangan para masyarakat Mekah. Ya, jadi perilaku amanah ini dapat kalian teladani. Ya, ketika kalian misalkan dititipkan barang oleh guru, oleh orang tua kalian, maka jaga barang tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya, jangan semena-mena. Ya, selanjutnya yaitu adalah sifat tabligh. Sifat tabligh yaitu menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW tidak ada satupun wahyu yang Allah berikan kepadanya yang beliau sembunyikan. Ya, dari mana kita tahu bahwa semisalkan ditanya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Dari mana kalian tahu? Tentunya dari baginda Muhammad SAW yang tercermin dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Ikhlas kita dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah, tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika kita ditanya siapa namamu, nama Tuhanmu Allah. Allah tempat kita meminta segala sesuatu, tempat kita memohon segala sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Selain itu, tidak ada sesuatu makhluk pun yang setara dengan Dia. Ya, dari situ kita mengetahui bahwa ternyata nama Tuhan kita adalah Allah. Untuk itu anak-anakku sekalian, ketika kalian memiliki ilmu pengetahuan, ya, entah itu ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, misalkan ilmu tentang matematika, ilmu tentang IPA, ilmu tentang bahasa Inggris, maupun ilmu yang lain, maka saling berbagilah dengan teman-teman yang kekurangan ilmu. Ya, jangan hanya disimpan. Ya, Bapak harap ilmu yang kalian peroleh jangan hanya disimpan. Sebagaimana pantun yang akan Bapak bawakan hari ini. Ya, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli untuk dimasak. Ilmu jangan hanya disimpan, amalkan agar menjadi berkah. Ya, jadi ketika kalian dititipkan ilmu oleh Allah, ya, yang kelebihan mungkin dari segi mata pelajaran, saling berbagi dengan teman-teman kalian yang belum paham, ya, agar ilmu yang kalian berikan itu selalu bertambah, ya, dan menjadi berkah, ya, karena salah satu kita sebagai manusia tidak rugi, yaitu saling memberikan manfaat, saling nasihat menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali yaitu dia yang beriman, dia yang beramal soleh, dia yang saling menasihati dalam kebaikan, dan dia yang saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ketika kita ingin menjadi manusia yang tidak rugi, maka paling tidak kita sudah saling menasihati kepada teman. Misalkan yang berbuat salah, kita coba menasihatinya dengan penuh lembut. Ya, jangan menasihatinya dengan teriak-teriak atau arogan. Ya, kalau kalian arogan menasihati teman kalian, itu namanya bukan menasihati. Ya, itu namanya mempermalukan teman. Ya, Bapak harap kita dapat meneladani sifat Rasulullah yang ketiga ini, yaitu tabligh, menyampaikan kebenaran atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya sifat yang keempat, yaitu adalah apa? Fatonah. Ya, sifat keempat Rasulullah yaitu adalah fatonah, yaitu adalah cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang cerdas. Beliau bukan hanya seorang pemimpin negara, beliau bukan hanya seorang suami yang penuh kasih sayang, namun beliau juga adalah seorang guru yang bijak. Sehingga umat Islam tersebar sampai sekarang ini tidak lain dan tidak bukan karena kecerdikan beliau.
Untuk itu anak-anakku sekalian, sifat cerdas ini bisa kalian lakukan dengan cara rajin belajar. Ya, rajin belajar ketika di sekolah, jangan bermalas-malasan. Bijak dalam menggunakan teknologi. Ya, teknologi yang kalian gunakan baik itu handphone, kalian bisa gunakan untuk mencari ilmu, bukan hanya untuk hiburan semata, ya, tapi kalian bisa gunakan untuk mencari ilmu, ya. Ya, ada berapa sifat tadi? Ya, ada 4 sifat, yaitu adalah sidik, amanah, terus yang ketiga tabligh dan fatona. Jika keempat sifat ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Sebelum Bapak tutup, ya, kita selama hidup di dunia ini, kita berada di zaman yang namanya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sekarang ini begitu banyak kemaksiatan yang merajalela, ya, kejahatan yang merajalela, ya, sehingga kita bisa terpleset ke dalamnya, bisa mengikuti yang namanya kejahatan-kejahatan tersebut. Untuk itu anakku, gunakanlah teknologi dengan bijak. Gunakanlah teknologi dengan mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Ya. Dan tidak lain dan tidak bukan agar kita selamat dalam kehidupan ini, yaitu mengikuti sifat-sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak mau kasih pantun lagi. Mau dengar? Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama. Semoga menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ceramah Bapak yang disampaikan oleh Bapak Rafi Julian Setiawanto SPD. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi perhatian kita semua dan dapat kita terapkan dalam